Soal berikutnya masih tentang sistem pencernaan ya. Pertanyaannya adalah, pencernaan makanan yang bersifat mekanis dan kimiawi terjadi di mana? Apakah di duodenum, atau di kerongkongan, atau di mulut, atau di usus? Oke, sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita review lagi mengenai sistem pencernaan makanan dan alat-alat yang berperan di dalamnya, oke? Jadi sekarang mendingan kamu lihat gambar yang berikut ini biar lebih jelas. Nah, mungkin kamu pernah ngelihat gambar ini sebelumnya di soal yang lain ya. Jadi ceritanya ini adalah gambar dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Dari mulai rongga mulut, terus masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, terus ke usus besar, dan ke anus. Nah, usus halus itu kebagi jadi 3. Ada duodenum, terus ada juga yeyunum, dan ada ileum. Masing-masing bagian atau masing-masing alat dalam sistem pencernaan ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Coba kita mulai dari rongga mulut. Nah, rongga mulut itu ternyata fungsinya ada 2 nih. Dia bisa berfungsi secara mekanis, juga secara kimiawi. Secara mekanis, si rongga mulut ini mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, ya kan? Bener nggak? Dimana gigi itu juga ada bagian-bagiannya. Terus untuk jenis gigi yang berbeda, fungsinya berbeda juga. Nah, tapi secara kimiawi, si rongga mulut ini menghasilkan enzim, yaitu enzim petialin. Dimana enzim petialin itu di rongga mulut dihasilkannya oleh kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Nah, enzim petialin ini fungsinya adalah mencerna amilum. Disebut juga enzim amilase. Oke? Ini nih kelenjar ludah yang dimaksud. Yang menghasilkan enzim petialin atau amilase. Terus masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini dia menghubungkan mulut sama lambung, ya kan? Nah, di kerongkongan terdapat yang namanya faring. Faring itu merupakan persimpangan antara tenggorokan sama kerongkongan. Ingat ya, beda antara kerongkongan sama tenggorokan. Kalau kerongkongan itu fungsinya pada sistem pencernaan, kalau tenggorokan itu pada sistem pernapasan. Nah, di kerongkongan ini juga ada epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutup tenggorokan. Jadi makanan nggak akan masuk ke tenggorokan tuh, tapi makanan masuknya ke kerongkongan. Tadi apa namanya? Epiglotis. Nah, terus udah gitu di kerongkongan ini juga terjadi gerak peristaltik atau gerak mendorong, khususnya di 2/3 kerongkongan bagian bawah. Nah, gerak peristaltik ini, agak belibet nih. Gerak peristaltik ini fungsinya mendorong makanan sampai dia masuk ke lambung. Oke? Nah, terus sekarang kalau lambung fungsinya apa? Kalau lambung, ini lambung terdiri dari beberapa bagian juga. Tapi kamu bisa lihat di teori deh untuk lebih jelasnya ya. Yang jelas lambung itu fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Terus dia juga mengubah sifat protein menjadi lebih sederhana biar pencernaannya lebih mudah. Terus melarutkan zat kapur yang terdapat pada tulang. Di lambung ini dihasilkan beberapa enzim. Di antaranya, apa coba? Renin. Gini, dia menghasilkan enzim, yaitu renin, terus pepsinogen,